Oke, terima kasih. Hari ini kita kedatangan salah satu alumni ya, angkatan 2010. Ya. 11, Pak. Oh, 11. Ya. Ada kelasnya Ihsan ya. Oke, Iya. baik. Kelasnya Ihsan baik. Hari ini ya, kakak tingkatannya sudah pada kenal ya. Ini Mas Oki, juga aktif di Ikatan Alumni IATF biasanya ya. Juga sering kita mintai tolong kalau kita punya ini ya, punya gawe akreditasi atau apa biasanya. Nah, ini saya sengaja menghadirkan alumni. Hari ini Oki sudah berkenan hadir. Saya terima kasih sekali. Sama-sama, Pak. Mohon aja disampaikan. Jadi kira-kira apa yang hal-hal penting yang perlu Oki beritahukan ke adik-adik tingkat ya, supaya nanti ya sudah siap ya. Silakan Oki, nanti sampai jam 12. Mangga. Terusnya Oki apakah di tengah-tengah mau tanya jawab atau pertanyaan dulu dan jawab ya, silakan ya. Iya, siap Pak kalau gitu. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktunya untuk Pak Edi, untuk prodi, untuk fakultas. Sebenarnya seneng banget bisa kumpul lagi gitu, maksudnya bareng sama adik-adik juga. Kalau misalkan saya dulu di teknik fisika, mungkin saya 2011 teknik fisika tuh awal ada itu di 2009, kayaknya saya nggak pernah mendapatkan SG dari alumni yang langsung kayak gitu, karena gap saya dengan angkatan pertama itu hanya 2 tahun kayak gitu, 2 tahun di tahun ketiga itu saya sama sekali nggak pernah dapat bareng sama teman-teman alumni. Ya dengan kesempatan ini harapannya sih kita ambil yang baik-baiknya. Saya sini sharing ya, jadi teman-teman kalau misalkan saya ngomongnya ya teman-teman adik-adik kali ya, adik-adik kalau misalkan ada mau pertanyaan di tengah-tengah itu silahkan. Kita sistemnya sersan aja, serius tapi santai gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu pertanyaan di tengah-tengah silahkan raise hand aja, nanti kita diskusi bareng-bareng kayak gitu ya. Oke, mungkin saya sekarang izin untuk share screen dulu presentasinya. Oke. Sudah muncul? Sudah. Oh ya, oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sebelumnya. Di sini saya dikomunikasikan oleh tim Ikatan Alumni yaitu untuk membawakan materi yang kebetulan berhubungan dengan dunia pekerjaan saya saat ini, yaitu di dunia otomotif industries kayak gitu. Jadi di sini mungkin bukan dari saya aja, teman-teman mungkin di sini udah ada yang update juga soal dunia otomotif, karena untuk informasi sekarang kita bisa ada Google, ada YouTube, ada TikTok, ada media sosial apapun itu yang teman-teman bisa manfaatkan untuk mengupdate kondisi perkembangan di dunia industri otomotif sekarang. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lebih tahu, ya itu memang harusnya teman-teman lebih tahu kayak gitu. Tapi di sini saya sharing dari sisi saya sebagai yang langsung di dunia otomotif, pekerjaannya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi ini nanti kita sedikit melipir ke perkembangan otomotif zaman sekarang itu yang kita sekarang sudah masuk di dunia industri 4.0 sesuai dengan kebijakan pemerintah, itu kita digenjot terus supaya bisa pengembangan electric vehicle atau kendaraan listrik kayak gitu ya. Jadi saya juga nanti perkembangan di industrinya seperti apa, saya juga akan sedikit beberkan di sini gitu, dan sisanya kita akan tanya jawab seperti itu. Oke, perkenalan sedikit semuanya, Sampurasun Sadayana. Perkenalkan nama saya Oki Maulana, saya dari Teknik Fisika 2011. Kebetulan minggu kemarin juga rekan saya, teman saya juga teman akrab yaitu Bella, itu sudah menyampaikan di SG juga ya, kalau minggu kemarin dia soal pekerjaannya di Kraft Heinz sebagai manajer produksi kayak gitu. Dan kalau sekarang itu di dunia otomotif, saya posisinya sekarang ada di sales section head di Shop and Bike. Shop and Bike mungkin kalau misalkan teman-teman itu familiarnya yang punya mobil, itu ada retail atau bengkel yang namanya Shop and Drive di tempat
sekitar teman-teman, itu adalah retail bisnisnya dari Astra Auto Parts. Perusahaan saya itu di bidang mobil, di bidang servis mobilnya. Lalu mereka di 2019 itu ada pengembangan di servis sepeda motornya yang dinamakan Shop and Bike seperti itu. Saya sekarang ada di PT Astra Auto Parts Tbk, yaitu anak perusahaan dari Astra Internasional. Itu masuk di tahun 2019, tepatnya bulan September, sampai saat ini sekarang saya ada di Astra Auto Parts. Saya masih muda, mungkin nggak beda jauh dari teman-teman, beda 10 tahun, enggak, 5-6 tahun mungkin ya dibandingkan teman-teman semua. Ya ini kontak saya sekarang domisilinya di Jakarta Pusat. Saya memang tadi di awal sama Pak Edi, kalau domisili di Jakarta, saya dari umur 40 hari cuma numpang lahir di kampung, lalu saya dibawa ke Jakarta dan besar sampai di Jakarta, numpang untuk kuliah di Bandung di Telkom kayak gitu. Email saya di okmrs@gmail.com. Oke, nah kalau misalkan dari kegiatan saya, apa sih kegiatan saya waktu di kampus sebenarnya? Tapi sebelum kegiatan saya di kampus, saya mau buka sedikit soal kurikulum vitae saya. Ya, saya sekarang di Operational Sales Section Head. Jadi dari Januari 2019 saya juga masuk ke Astra Auto Parts melewati jalur manajemen trainee. Sama seperti Bella kemarin, bedanya saya lebih lama ya. Kalau Bella dari awal lulus dia langsung manajemen trainee, tapi saya harus lika-liku dulu sebelum join ke manajemen trainee-nya atas PT Astra Auto Parts Tbk. 1 tahun di manajemen trainee, sekarang saya ditempatkan di Sales and Operational Section Head seperti itu. Oke. Sebelum di Astra Auto Parts ini intinya saya ada juga di PT Sukanda Jaya sebagai after sales service technical. PT Sukanda Jaya itu mungkin lebih familiarnya teman-teman dengan Diamond. Diamond itu susu biasanya, es krim, Diamond. Mungkin teman-teman yang sering belanja, terutama yang cewek-cewek tahu nih yang biasa belanja bulanan itu kalau misalkan untuk belanja susu, es krim, atau teman-teman yang suka ngopi itu tahu susunya biasanya susu Diamond kayak gitu. Nah, saya ada di sana selama September 2016 sampai 2019. Nah, saya di Telkom University lulus di Januari 2016, jadi saya termasuk yang agak telat 4,5 tahun, masuk di 2011, lulusnya di 2016 bulan Januari. Ya IPK saya biasa-biasa aja, tipis-tipis banget di 3,01 lah, kalau misalkan IPK sendiri. Untuk saat ini organisasi saya yang saya pegang saat ini itu adalah mungkin tadi di awal udah disinggung juga, saya ada di IATF, Ikatan Alumni Teknik Fisika. Ya saya sebagai wakil dari presidennya itu Bapak Hisan ya, kebetulan Hisan juga angkatan saya 2011 juga. Jadi saya bareng-bareng sama dia dari Mei 2018 sampai sekarang. Dan sekarang juga organisasi saya aktif di Aksara Jurnalistik Telkom University. Ini adalah UKM jurnalistiknya di Telkom ya. Mungkin teman-teman juga nggak asing dengan nama Aksara. Sekarang saya jadi DPO, bukan daftar pencarian orang ya. DPO itu adalah Dewan Pengawas organisasinya Aksara gitu. Dari 2016 sampai sekarang. Seperti itu. Oke, nah itu kegiatan saya saat ini, tapi saya mau sedikit sharing apa sih sebenarnya kegiatan saya waktu selama di kampus sebelumnya. Oke, ini adalah saat-saat yang paling emosional juga untuk saya di waktu di kampus ini, waktu saat arak-arakan, waktu saya lulus di 2016 itu sangat emosional gitu. Mungkin salah satunya karena sebegitu cintanya sama teknik fisika lah kalau misalkan dari saya. Jadi ya cukup emosional, kita dibarengi dengan jurusan-jurusan lain yang udah lama seperti itu, tapi kita nggak kalah vokalnya, kita nggak kalah solidaritasnya gitu untuk di teknik fisika sendiri. Harapannya sih itu masih selalu dijalankan di teman-teman sekarang ya. Oke, untuk di 2013 saya menjadi Kordas di Laboratorium Termo ya. Jadi di Termodinamika Teknik di 2013 saya menjadi koordinator asisten. Mungkin ada teman-teman yang ikut lab termo sekarang. Ya, di 2013 menjadi Kordas di lab termo, lalu
di 2013 juga saya aktif di HMTF sebagai PSDM. PSDM itu adalah pengelolaan sumber daya manusia di HMTF. Itu bersama rekan-rekan saya sekitar ada 7 orang rekan saya, 8 orang dengan saya, seperti itu. Lalu saya juga aktif di UKM BEN Telkom, sekarang namanya, dulu UKM BEN IT Telkom. Lalu saya juga aktif di Aksara Jurnalistik Telkom University juga sebagai ketua dulu di UKM Aksara, seperti itu. Nah, ini untuk yang formalnya, untuk organisasi yang diakui oleh kampus. Kalau misalkan yang nggak yang masih bentuknya komunitas, itu saya adalah wakil ketua dari HASJA, Himpunan Alumni SMK Telkom Jakarta. Gitu. Mungkin dari sini ada teman-teman yang dari SMK Telkom Jakarta juga yang ada di Daan Mogot. Ya, kalau misalkan HASJA itu dulu di kampusnya itu ada kalau alumni SMK Telkom Jakarta waktu masuk ke kampus Telkom itu kita ada komunitas namanya HASJA gitu. Oke. Nah, lanjut setelah kuliah saya nggak langsung masuk kerja, saya juga nggak langsung lurus saja kayak kemarin. Kalau misalkan Bella, saya juga tahu perjalanan karirnya juga dari awal dia langsung ikut manajemen trainee, walaupun banyak yang diikuti perusahaannya, tapi kalau misalkan dia langsung masuk ke craft hand sebagai MT, itu dia langsung lolos dan langsung di levelnya sekarang. Kalau misalkan saya waktu awal lulus, saya langsung ikut untuk HVACR training dan sertifikasi dari BNSP gitu. Jadi ini adalah salah satu program yang digalakan oleh Pemda DKI Jakarta waktu dulu. Itu waktu gubernurnya Pak Basuki Cahayapurnama. Itu jadi di setiap kota itu ada namanya PPKD, Pusat Pelatihan Kompetensi Dasar, kayak gitu. Nah, saya kebetulan dapat rezeki untuk join di sana bareng sama teman-teman, walaupun ya ada yang bapak-bapak juga, sudah mulai berumur juga. Harapannya adalah nanti mereka dari sini dapat sertifikasi, kayak gitu. Jadi rata-rata lulusan SMK dan juga ada juga banyak yang S1 untuk mengambil training ini. Selama 3 bulan kita di training untuk HVACR. HVACR itu heating, ventilation, air conditioning, dan refrigerator ya. Mungkin teman-teman di sini ya sejalan juga dengan teknik fisika juga berhubungan dengan HVACR juga. Kita ngitung cooling load juga, kita ngitung desain ruangan itu dinginnya seperti apa, berapa PK AC yang harus dipakai, kulkas itu seperti apa. Yang saya dapat dari sini adalah saya tahu dari sisi teknisnya nggak cuma perhitungan gitu. Jadi dari sisi teknis troubleshooting permasalahan dari refrigerator, dari AC, dari cooling load-nya seperti apa, terus cool room-nya itu seperti apa, cold storage-nya seperti apa. Karena kalau kenapa saya dulu mau ikut di HVACR ini, training dan sertifikasi, itu karena saya ngelihat kalau saya dulu basic-nya itu adalah di teknik fisika dan saya cukup suka dengan termodinamika kayak gitu. Ya panas, dingin, dan segala macam, intinya kayak gitu ya. Sampai saya kepikiran untuk ada sertifikasi ini dan training ini. Sertifikasinya resmi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan saya langsung ikut join juga di situ maksudnya. Dan 3 bulan adalah waktu senggang saya waktu itu dari lulus di Januari, itu kalau nggak salah di Maret saya sekitar 2 bulanan itu ya orang bilangnya me time dulu gitu kan, dan di Maret itu saya ikut di sertifikasi BNSP dan juga training ini kayak itu. Trainingnya selama 3 bulan, dapat sertifikasi, lalu keluar dari training saya langsung ditempatkan dan rekrutasi di PT Sukanda Jaya tadi gitu. PT Sukanda Jaya ini yang saya tadi di awal cerita bilang, kalau basic-nya atau core inti produknya itu adalah es krim, ya. Jadi ada juga susu, daging, keju, pokoknya hal-hal yang dairy seperti itu. Dairy itu yang berbasis dari susu, itu dikelola oleh PT Sukanda Jaya. Nah, mereka membuat sebuah sub bisnis lagi, yaitu impor mesin kopi gitu. Jadi
Teman-teman mungkin di sini ada yang anak senja suka nikmatin kopi di kafe, misalkan kayak gitu. Biasa bahasanya anak sekarang tuh anak senja ya, nikmatin kopi di kafe. Itu ada mesin kopinya, teman-teman. Nah, mesin kopinya itu biasanya itu salah satunya diimpor oleh Sukanda Jaya dari Itali. Seperti itu, dari Italia. Mereknya itu biasanya La Marzocco atau Nova Simonelli dan lain-lain gitu ya. Nah, PT Sukanda Jaya ini impor mesin kopi, tapi dia juga provide untuk after sales teknik, after sales service-nya. Jadi setelah beli itu mereka juga diberikan servis purna jual. Intinya kalau misalkan ada servis atau apapun itu bisa dipanggil ke PT Sukanda Jaya lagi, dan di situ saya sebagai teknikalnya, teman-teman. Jadi kayak misalkan teman-teman sekarang taunya kopi kenangan, Starbucks, Janji Jiwa, atau kopi tuku. Kalau misalkan teman-teman tahu, kalau di Bandung mungkin Sejiwa. Dulu itu juga customer saya, jadi sering bolak-balik Bandung juga untuk repair atau benerin mesin kopinya dari Sejiwa. Dan mesin kopinya itu cukup kompleks, teman-teman. Jadi kondisinya ada PID-nya juga, controlling-nya seperti apa, karena dia controlling suhu, controlling tekanan, controlling air, pompa, dan segala macam itu dikontrol via ada namanya PID controller-nya kayak gitu. Nah, PID controller-nya itu ya salah satu keunggulannya ini sih yang saya salut dan juga saya cukup bersyukur selama di teknik fisika, karena bidang pekerjaan teknik fisika itu sangat amat luas, teman-teman. Jadi bahkan sekecil, sesimpel mesin kopi yang kopinya teman-teman nikmatin kayak gitu, itu dibuat oleh mesin kopinya dan itu bisa kita pelajari, teman-teman, kayak gitu. Jadi bisa kita pelajari, bisa kita provide juga untuk servisnya dan lain-lain. Jadi di PT Sukanda Jaya ini ya suka dukanya saya tadi nggak langsung kerja juga, ikut training terus masuk Sukanda Jaya, jadi technical dulu, jadi teknisi dulu ibarat katanya, jadi mekanik. Itu jam kerjanya juga nggak menentu, karena kalau misalkan contohnya nih teman-teman, suka dukanya sih kalau misalkan di Sukanda Jaya dari 2016 sampai 2019 itu saya akan di-calling pokoknya harus standby 24/7 atau 24/7 gitu, 24/7, di mana kalau kopi itu kan biasanya akan kita bisa servisnya itu setelah kafe tutup. Oke, karena kalau misalkan kafe lagi operasional, mereka nggak mau itu barang diservis kayak gitu, karena itu bisa mengganggu pemandangan, mengganggu operasional, dan lain-lain gitu kan. Dan itu selalu saat mereka tutup. Mereka tutupnya jam berapa, teman-teman? Dulu mungkin sebelum pandemi kita tahu kalau kafe-kafe itu tutupnya jam 10 malam. Nah, di jam 10 malam juga itu jam kerja saya mulai beraksi. Dari pagi sampai sore saya standby di kantor, kalau misalkan ada panggilan pemasangan mesin dan lain-lain saya berangkat, tapi malamnya juga saya harus standby sewaktu-waktu ditelepon ada customer kita membutuhkan servis, yaitu kita harus jalan kayak gitu. Jadi suka dukanya kayak gitu sih, bener-bener jadi dalam tanda kutip saya cowok panggilan gitu. Kalau misalkan saya dipanggil ya saya harus standby kayak gitu, karena itu berhubungan dengan kualitas pelayanan pelanggan kita gitu. Jangan sampai pelanggan kita kan rata-rata retailer yang sudah cukup besar gitu, apalagi di 2016, 2017 itu menjamurnya coffee shop yang ada di Jakarta ya, dulu saya ngomongnya di Jakarta, bahkan masuk sampai ke Bandung, masuk sampai ke Surabaya, Semarang, Bali juga, ya itu satu hari itu saya bisa pasang 3 mesin kopi di 3 kafe berbeda gitu. Setiap harinya, satu harinya gitu. Jadi kebayang seberapa menyaburnya sampai sekarang ngetrennya kopi atau coffee shop itu jadi tren pada saat sekarang gitu. Jadi Sukanda Jaya cukup bagus dulu, mendapatkan pelajaran yang sangat banyak juga saya di Sukanda Jaya. Selain mesin kopi juga saya ada mesin oven. Mesin ovennya ini adalah oven all in one gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka masak itu dia di dalamnya bisa bake, dia di dalamnya bisa masak. Pokoknya kalau misalkan restoran, ini bahasa jualannya mereka ya. Kalau restoran punya satu mesin ini aja sudah bisa memprovide apapun menu makanan mereka sih kayak gitu. Jadi
ini impor juga untuk mesin ovennya dari Jerman, dan juga saya untuk after sale service technical-nya dulu waktu di Sukanda Jaya. Jadi dari mulai lulus ya cukup struggle juga, saya juga nggak sedikit juga saya untuk ngelamar di berbagai macam pekerjaan. Mungkin kalau misalkan bisa dihitung saya drop berapa CV setelah lulus itu mungkin sekitar 150 sampai 200 CV gitu, dan banyak juga yang nggak kembali gitu, maksudnya nggak ada feedback dari perusahaannya seperti apa gitu. Karena memang saya akuin untuk orang yang biasa-biasa aja seperti saya dengan IPK 3,01, terus juga lulus juga 4,5 tahun kayak gitu, untuk mendapatkan perusahaan yang multinasional itu memang biasanya nggak terlalu dilirik seperti itu sih teman-teman. Jadi apalagi dengan jurusan yang belum familiar menurut mereka gitu. Jadi biasanya sih kalau misalkan saya, karena saya di apa namanya, eee, keunggulan saya itu adalah di termodinamika gitu. Jadi saya biasanya masuknya itu adalah ke fisik applied, applied physics, sorry, atau juga ke mekanikal kayak gitu. Karena orang tahu kalau misalkan saya basic-nya adalah teknik fisika, tapi saya mendalaminya itu adalah dunia termodinamika gitu. Nah, ini adalah di mana saya sekarang mulai dari 2019 bulan Januari. Jadi saya ada di Astra Auto Parts Tbk. Saya cerita sedikit ya soal Astra Auto Parts Tbk-nya, dan juga perkembangan otomotif di Astranya gimana. Tadi saya udah sharing sampai sebelum masuk Astra, sekarang saya di Astra. Astra sendiri itu adalah Astra Auto Parts adalah member dari Astra International. Teman-teman mungkin tahu Astra International juga, yang sahamnya itu sekarang ada 50,11% itu adalah Jardine. Jardine itu adalah salah satu perusahaan terkenal di Eropa, Jardine Cycle and Carriage. Lalu 49,89%-nya itu publik. Nah, teman-teman yang investasi saham nih biasanya tahu nih, 49,89% itu sahamnya ASI, Astra International, itu sudah dilepas ke publik seperti itu. Astra International sendiri mempunyai 7 sub bisnis atau bidang bisnis ya. Mulai dari otomotif yang kita tahu juga ada Honda, Toyota, Lexus, terus Astra Honda Motor, terus juga kita punya Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, ya itu you name it lah kalau misalkan si Astra ini punya dunia otomotifnya, karena terkenal di industri otomotifnya sendiri gitu. Selanjutnya Astra juga punya dunia financial service. Jadi financial service itu kayak mungkin teman-teman tahu ini pembiayaan atau leasing, biasanya leasing sepeda motor atau Garda Auto itu untuk asuransinya, itu juga menjadi member of Astra Group. FIF mungkin teman-teman yang dalam tanda kutip motornya masih nyicil juga tahu nih biasanya akan financial service-nya Astra. Selanjutnya kita ada heavy equipment, mining and energy. Ya, Astra juga punya kendaraan berat, terus juga Astra juga punya pertambangan, dan Astra juga punya bidang energi, yaitu ada di United Tractor. Ya, induknya itu anak perusahaannya adalah United Tractor, dan cucunya Astra itu adalah Pama Persada kayak gitu. Jadi Pama Persada itu adalah operasional di bidang mining-nya Astra gitu. Biasanya beberapa tambang itu operasionalnya dipegang oleh PT Pama Persada kayak gitu. Itu juga menjadi cucu perusahaannya dari Astra International untuk pertambangan. Agribisnis juga kita ada. Untuk agribisnis itu ada Astra Agro Lestari, teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang investasi saham juga tahu di ALI gitu, AALI, Astra Agro Lestari. Itu adalah bisnis Astra di bidang kelapa sawit ya. Jadi Astra juga berkembang di dunia kelapa sawit. Lalu kita juga ada di bidang infrastruktur and logistik. Nah, itu untuk tol, jalan tol ya, dan juga logistik pengiriman. Itu juga Astra punya anak perusahaan di sana. Jadi kalau infrastruktur itu kita ada yang untuk pemilik yang jalan tol itu juga punya Astra. Jalan tol Cipali biasanya teman-teman yang ke arah Jawa Tengah atau Jawa bagian timur, itu tol Cipali juga sebagian sudah milik Astra. Logistiknya itu kita ada beberapa pengiriman barang ya, walaupun
sistemnya bukan B2C business to customer kayak GNT, JNE, tapi kita juga logistiknya ada di bidang B2B kayak gitu ya. Nah, lalu kita juga punya information technology, kita juga ada Astra Grafia Information Technology atau AGIT biasanya, itu juga salah satu anak perusahaannya Astra, dan sekarang Astra yang lagi berkembang juga itu di bidang properti gitu. Jadi hampir semua lini itu Astra memang punya bisnis di sana gitu. Nah, sekarang kita fokus karena tadi saya bahas soal otomotif. Jadi Astra Otomotif sendiri itu mempunyai 4 sub bisnis lagi. Jadi ada two wheeler, ini biasanya kita sebutnya 2 roda ya teman-teman, atau sepeda motor. Itu Astra itu fokusnya ada di AHM, Astra Honda Motor, atau Honda yang biasa teman-teman pakai juga lah ibarat kata gitu. Lalu ada four wheeler-nya itu kita ada di Toyota dan juga Lexus. Ini adalah brand yang kita buat 100% sendiri teman-teman. Jadi Toyota dan Lexus itu adalah adik kakak. Kalau Lexus itu untuk versi mewahnya dari Toyota gitu ya. Lalu kita juga punya Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Peugeot, dan juga BMW. Peugeot dan juga BMW ini kita dari Astra itu adalah dari sisi purna jual atau penjualannya sendiri seperti itu. Sementara Daihatsu itu satu plan dengan Toyota gitu ya. Nah, lalu saya ada di sini, ada di Astra Auto Parts Tbk, itu adalah perusahaan dari Astra yang membuat komponen-komponen baik itu sepeda motor maupun mobil gitu. Astra Auto Parts sendiri mempunyai 48 anak perusahaan lagi. Jadi kalau Astra itu, Astra Internasional total ada 125 anak perusahaan, yang di bawahnya itu termasuk adalah 48 perusahaan cucu dari Astra Auto Parts sendiri seperti itu. Jadi ada 7 bisnis unit kita, dan juga saat ini sahamnya juga untuk Astra Auto Parts itu 80% dimiliki oleh Astra Internasional dan 20% itu dibuka ke publik untuk diinvestasi seperti itu. Nah, tadi kita bicara soal Astra Auto Parts sendiri, sekarang saya bicara soal manufacture-nya atau pabrikasinya sendiri gitu ya. Ini yang tadi saya bilang, jadi Astra Auto Parts punya 48 anak perusahaan, ini beberapa salah sekiannya kayak gitu. Jadi ada trading-nya, ada parents-nya, terus ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kondisinya sebagai penyedia untuk spare part-nya dari Astra sendiri. Astra juga mempunyai joint venture. Jadi kalau joint venture itu sistemnya adalah sebuah perusahaan didanai juga oleh PT Astra Auto Parts untuk membuat suatu produk yang bisa didistribusikan oleh Astra Auto Parts seperti itu. Contohnya mungkin teman-teman yang familiar, kalau teman-teman yang suka motor atau mobil, yang suka otomotif ya teman-teman tahu salah satunya brand di sini ada Bridgestone itu untuk ban seperti itu, Akebono itu untuk kampas rem, biasanya kampas rem mobil. Terus juga Pirelli teman-teman. Nah, Pirelli ini yang jadi cukup fokus juga di Astra Auto Parts dan di bidang saya sekarang. Jadi sangat berhubungan erat dengan Pirelli. Kalau Pirelli ini adalah ban motor maupun mobil ya, tapi kita fokus di ban motor. Itu sekarang produksinya sudah di Indonesia dengan didanai oleh Astra Auto Parts kayak gitu. Ada di Subang untuk pabriknya Pirelli yang ada di Indonesia sekarang. Nah, ini untuk lokasi manufacturing-nya dari AOP tersebar dari seluruh Jawa, Pulau Jawa ya, dari Jakarta sampai Surabaya, itu kita ada semua. Dan ini list untuk perusahaan-perusahaan manufacture-nya Astra, seperti itu, Astra Auto Parts ya. Nah, ini adalah OEM customer. OEM itu adalah original equipment manufacturing-nya dari Astra, kayak gitu. Jadi kalau kita itu customer-nya supply juga kita ke Honda, kita supply juga ke Yamaha untuk motornya, Kawasaki, Suzuki, dan juga TVS, kayak gitu. Jadi spare part utamanya, terutama Honda, terus juga Yamaha itu 90, kalau Yamaha 90% itu untuk produknya, spare part-nya, perintilannya kalau yang di motor itu
itu sudah didistribusikan oleh Astra Auto Parts seperti itu. Kalau Honda sudah 100%, Kawasaki, Suzuki, dan TVS juga sama seperti Yamaha. Untuk 4 rodanya atau mobil itu kita ada di Toyota, Daihatsu, Honda, ini rata-rata sudah masuk ke ranahnya Astra Auto Parts untuk spare part-nya. Commercial vehicle ini biasanya adalah truk, teman-teman, truk atau kontainer yang besar. Begitupun juga Komatsu dan Kubota ini adalah biasanya beko, kalau misalkan teman-teman tahu, atau bulldozer itu biasanya spare part-nya juga dari Astra Auto Parts untuk OEM-nya atau bawaan dari pabriknya, seperti itu. Oke, produknya apa aja sih yang disuplai oleh, kalau tadi kan saya bilang ada beberapa brand yang disuplai oleh Astra Auto Parts sendiri. Kita juga supply untuk bagian engine-nya atau bagian mesinnya, itu kita ada dari sisi seher, biasanya teman-teman taunya ya, atau kalau seher itu biasanya di bahasa bengkelnya, atau valve dan lain-lainnya, itu untuk bodi dan sasisnya juga itu diproduksi oleh Astra Auto Parts, dan juga dari electrical-nya. Jadi hampir 90% motor yang ada di Indonesia itu spare part-nya dari Astra Auto Parts. Ini untuk sebagai gambaran juga, kalau misalkan pembuatan di Astra Auto Parts itu ada, teman-teman yang tahu motor dan juga mobil, ada shock absorber, shock breaker, atau biasanya per-perannya itu diproduksi oleh Astra Auto Parts, terus damper, terus juga kita ada joknya juga itu diproduksi oleh Astra Auto Parts, bodi-bodi plastiknya, kampas rem, velgnya juga atau casting wheel kita biasanya bilangnya itu juga dari Astra Auto Parts. Dari engine parts-nya ini pistonnya juga kita dari Astra Auto Parts, dari sampai busi, terus juga beberapa komponen mesin lain lah, hampir mayoritas itu dari Astra Auto Parts. Begitupun dari electrical-nya, akinya, ECU-nya, juga klaksonnya, bahkan juga speedometernya ini juga dari Astra Auto Parts, seperti itu. Untuk mobil juga sama, hampir semua merek mobil itu juga masuk di pabrikannya menggunakan spare part-nya dari Astra Auto Parts, baik itu dari sisi bodi, dari sisi mesin-mesinnya, dari sisi suspensinya, penggeraknya, maupun dari sisi electrical-nya gitu. Ya nggak beda jauh dari tadi, bahkan bikin pistonnya, bikin filternya, bikin dari bracket engine-nya dan lain-lain gitu kan, kampas koplingnya. Nah ini juga untuk penggeraknya, besi-besinya, itu juga dari kaki-kakinya, kalau misalkan teman-teman biasanya paham, itu untuk mobil juga dari Astra Auto Parts. Untuk dari sisi elektroniknya juga sama seperti motor tadi, dan juga kayak dongkrak, baik itu kunci-kunci, bahkan itu juga diproduksi oleh PT Astra Auto Parts, seperti itu. Ini juga untuk commercial vehicle, truk, atau juga kontainer sih. Nah, tadi untuk spare part apa-apa aja yang udah diproduksi oleh PT Astra Auto Parts, dan struktur organisasinya seperti apa sih di PT Astra Auto Parts. Jadi kalau Astra Auto Parts itu punya divisi trading seperti itu. Divisi tradingnya itu di bawahnya ada subdivisi internasional, ini khusus untuk ekspor barang-barang keluar, karena kita juga banyak sekali untuk customer yang ekspor seperti itu. Untuk di domestik juga kita ada tim marketing, ada tim sales, ada tim trading support, ada tim inventory seperti itu, dan juga ada subdivisi retail. Nah, kebetulan ini untuk subdivisi retail itu ada shop and drive yang tadi saya cerita di awal untuk mobilnya, dan juga shop and bike. Nah, saya ada di sini nih, shop and bike. Shop and bike sendiri cerita sedikit, itu baru dikembangkan di 2019. Dan kebetulan setelah lulus dari program manajemen trainee, saya ditempatkan langsung di shop and bike untuk pengembangannya. Jadi sebenarnya shop and bike ini adalah masih dalam tahap project ya teman-teman, dan saya alhamdulillah diberikan tanggung jawab untuk masuk ke project tersebut gitu. Nah ini distribution channel-nya, biasanya kalau misalkan dari internasional atau yang diekspor itu adalah ke dealer, terus ke retailer, dan juga langsung ke pelanggan. Kalau misalkan dari domestiknya, dari ke sales office, ke dealer juga ada, adapun ke direct sales langsung,
baru ke pelanggan. Sementara kalau misalkan kita untuk retail, divisi retailnya itu langsung turun ke pelanggan gitu. Nah, cerita sedikit juga untuk divisi retail sendiri. Sebelum masuk ke divisi retail, saya juga kan ikut program manajemen trainee di Astra Auto Parts. Itu dari sekitar 1.500 orang yang daftar, itu kesaring 20 orang. 21 sih lebih tepatnya, 21 orang. Nah, setelah program kita ada gugur 1 orang jadi sisa 20 orang. Itu rata-rata untuk teman-teman saya adalah anak-anak lulusan dari SBM ITB, teman-teman. Yang teman-teman tahu kalau misalkan SBM ITB itu full dari manajemennya ya biasanya ya. Terus juga tapi nggak sedikit juga, nggak tertutup juga, dari SBM ITB ada, dari ITS ada, ataupun dari universitas-universitas swasta lain ya, ada dari BINUS juga kebetulan. Jadi saingannya sebenarnya adalah mereka-mereka juga gitu. Nah, ini untuk AOP brand-nya, jadi kita ada Aspira, ada GS Astra untuk akinya, terus juga tadi saya bilang ada Pirelli juga untuk bannya. Untuk oli kita ada Shell, teman-teman, itu juga menjadi co-branding joint venture juga dari Astra, seperti itu untuk olinya. Nah, ini yang saya bilang untuk export destination, jadi tadi juga ada divisi internasional, itu kita ekspor ke negara-negara seperti yang terlampir lah, kita ke Kuwait, ke Asia Tengah, kita juga ke Asia Tenggara juga pasti, terus juga kita sampai ke Afrika, dan juga ke Amerika kayak gitu. Kita juga ada kantor pusat untuk ekspornya itu ada di Dubai. Seperti itu untuk ekspornya. Jadi ada sekitar 35 negara ya dari ekspornya Astra Auto Parts sendiri, dan satu representatif office-nya itu di Dubai. Ini shop and tadi di modern retail sendiri kita shop and drive itu ada di 360 outlet seluruh Indonesia. Super shop and drive-nya ada 9 outlet, dan shop and bike-nya sendiri saya baru 23 outlet gitu karena baru project di 2019 juga. Jadi totali kita ada 392 toko di seluruh Indonesia. Saya handle 23 toko dengan komposisi 45 mekanik, 7 kepala toko, dan juga 1 tim leader seperti itu. Jadi struktur organisasinya seperti itu. Saya sebagai sales section head, ada tim leader 1 orang, ada mekanik 45 orang, dan kepala toko 7 orang gitu. Kalau misalkan shop and drive itu 360 outlet itu sudah ada di angka 1.100 mekanik seperti itu. Lalu kita juga nggak menutup kemungkinan untuk supaya kita mengikuti zaman gitu, kita juga bikin e-commerce untuk dari Astra Auto Parts sendiri atau Astra untuk pembelian spare part gitu. Tapi kita belum bentuk aplikasi, kita masih dalam bentuk web based. Kita ada di astraautoshop.com. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya saya juga jadi sekalian promosi nih, maksudnya kalau ada pembelian spare part baik itu aki, kampas rem, oli, itu bisa dilakukan di astraautoshop.com juga gitu. Ini platformnya seperti ini kira-kira. Oke lah, untuk menjawab kebutuhan pelanggan juga, jadi kita juga bekerja sama antara Shell, Astra, dan juga Alfamart gitu. Jadi kita membuat yang namanya Motoquick. Motoquick itu adalah bengkel sepeda motor kecil yang ada di depan Alfamart, kerjasama sama Alfamart gitu. Jadi ini adalah adanya baru di Jabodetabek ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di Bandung juga belum ada kebetulan. Lalu seperti apa sih dunia otomotif di Indonesia pada saat ini teman-teman gitu. Kalau tadi kan saya cerita soal saya tuh di mana di Astra Auto Parts sekarang untuk otomotif di Indonesia. Menurut Komite Industri Nasional KINAS, dari ini saya ngambil slide-nya dari Kementerian Perindustrian. Kalau misalkan otomotif itu menjadi salah satu fokus pemerintah untuk making Indonesia 4.0 atau industri 4.0-nya Indonesia. Di sini kita bisa lihat kalau otomotif salah satu 5 sektor fokusnya yang ada di
sesuai dengan kebijakan pemerintah ya. Di situ jadi ada otomotif termasuk 5 sektor fokus menurut KINAS, Komite Industri Nasional, seperti itu. Lalu Indonesia menetapkan 10 prioritas nasional untuk Making Indonesia 4.0. Salah satunya kita lihat juga di sini. Akomodasi standar sustainability, kesempatan daya saing melalui tren sustainability global, misalkan electric vehicle, biofuel, ataupun energi terbarukan. Jadi setelah juga kita didukung oleh pelanggan, kita didukung oleh kebijakan pasar, yang mana setiap tahunnya tren orang pemilik kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun mobil, itu akan semakin tinggi, teman-teman. Kenaikannya tuh selalu eksponensial. Jadi naik terus kondisinya. Nah, kita juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengakomodasi dari otomotif sendiri gitu. Nah, salah satunya kita didukung juga untuk pengembangan dari kendaraan listrik atau electric vehicle kayak gitu. Di sini juga terlihat ya, satu dari 5 sektor fokusnya dari pemerintah itu adalah ada di otomotif. Selain ada elektronik, kimia, makanan dan minuman, tekstil dan busana gitu ya. Nah, ini Making Indonesia 4.0 juga dimulai dengan langkah-langkah panjang untuk sektor prioritas. Ini salah satunya di otomotif, kita digalakkan lagi, disebutkan lagi kalau misalkan otomotif itu harus menjadi pemain terkemuka dalam ekspor baterai dan juga dari electric vehicle atau kendaraan listrik kayak gitu ya. Nah, ini kita lihat sedikit videonya ya teman-teman ya, soal perkembangan kondisi otomotif yang ada di Indonesia. Untuk volumenya mungkin bisa sedikit dikecilin kalau misalkan teman-teman kurang nyaman ya, sorry. Nggak kedengaran ya? Share volume, share audio nggak? Belum share sorry, audio Pak. ya? Iya, kayaknya belum share audio deh, Pak. Coba di share audio. Share audio. Sebentar. Ya, biasanya saya di awal ketika mau share sekalian share audio. Bentar Pak, saya stop share dulu ya. Ya, iya. Saya nggak biasa pakai Zoom soalnya. Ini dia share sound. Sudah kedengeran Pak? Ya, kedengeran sudah. Oh ya, oke. Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS. Pemerintah Indonesia tengah gencar mempromosikan penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan sehari-hari. Presiden Joko Widodo pun berharap agar kendaraan listrik bisa berkeliaran di jalanan ibu kota dalam jumlah yang besar. Saat ini penggunaan mobil listrik memang sedang digandrungi di beberapa negara di dunia seperti misalnya Inggris, Amerika Serikat, Cina, dan yang lebih dahulu mengembangkan serta mensupport penggunaan mobil listrik. Salah satu alasannya karena ramah lingkungan. Lalu sejauh apa sih perkembangan mobil listrik di Indonesia guys? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah dia Indonesia. Dalam perkembangan mobil listrik dunia, bagaimana pendapat kalian versi dari channel NHIS? Pertumbuhan mobil listrik di tanah air. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, keberadaan kendaraan listrik di Indonesia diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang semakin menipis. Berdasarkan Susan Gupta, Direktur Peneliti Wood Mackenzie, memprediksi bahwa hingga 2027,
pertumbuhan mobil listrik di Indonesia masih akan sangat minim. Sampai di tahun itu, populasi mobil listrik hanya akan berada di kisaran angka 5.000 hingga 10.000 unit. Sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi mobil konvensional yang mencapai 15 juta unit. Baru pada tahun 2040 pertumbuhan mobil listrik akan berkembang pesat. Bahkan populasi mobil listrik di Indonesia bakal mencapai 3,5 juta unit. Akan tetapi, pada saat itu guys, jumlah mobil konvensional pun justru meningkat hingga 50 juta unit. Artinya, mobil listrik masih akan tetap kecil dibandingkan dengan mobil konvensional, bahkan setelah 2040 sekalipun. Faktanya, permintaan akan bensin cenderung tidak berpengaruh dengan adanya mobil listrik. Susan memperkirakan bahwa tahun 2040 nanti, populasi mobil listrik mencapai 3,5 juta unit. Hanya bisa mengurangi beban konsumsi bensin sebesar 60.000 barel per harinya. Padahal saat itu konsumsi bensin mencapai 950.000 barel per hari jika tanpa adanya mobil listrik. Padahal guys, dalam jangka menengah hingga tahun 2027 nanti, permintaan bensin hanya berkurang sekitar 4,3% di angka 30.000 barel per hari. Jumlah yang cukup kecil dibandingkan dengan penggunaan bensin yang akan mencapai 700.000 barel per harinya. Alasan memanfaatkan teknologi mobil listrik lebih condong untuk kesehatan lingkungan dari pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor. Atmosfer bumi pun memang akan lebih terpelihara. Pasalnya, bila produksi minyak di Indonesia tidak ditingkatkan, impor BBM akan terus meningkat dan keberadaan mobil listrik dari segi penghematan BBM tidak begitu ada manfaatnya. Nah, sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Faktor penghambat pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Setidaknya ada 3 faktor kunci yang menjadi penghambat pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Di antaranya adalah teknologi baterai, infrastruktur pengisian daya, dan ketersediaan energi listrik. Baterai kendaraan listrik harganya... Iya, kondisinya sekarang kalau misalkan kita lanjut lagi, memang untuk masih banyak hambatannya ya untuk Indonesia sendiri. Targetnya Bapak Presiden juga ada di 2025 kendaraan listrik kita bisa jalan seperti itu. Tapi itu dari sisi mobilnya. Nah, ini untuk dari sisi motornya sebenarnya sekarang sudah seberapa masif sih untuk kendaraan listrik sendiri atau motor listrik? Untuk di motornya sendiri itu seperti teman-teman tahu, mungkin teman-teman lihat juga gitu kan, teman-teman juga searching juga kalau misalkan di platform-platform ojek online maupun di beberapa produsen-produsen itu sudah membuat motor listrik kayak gitu ya. Jadi kayak ini seperti Grab yang menambah armada 1.500 dengan kerjasama motor merek Viar seperti itu. Jadi untuk biasanya teman-teman yang di Jakarta atau Bandung, mereka juga sudah tersebar sih untuk armada kendaraan listriknya. Itu untuk pengantaran GrabFood. Ini bukan untuk Grab Bike ya, ini untuk GrabFood biasanya atau GrabSend itu mereka menggunakan motor Viar Q1. Itu adalah salah satu motor listrik kerjasama antara Grab dengan Viar seperti itu. Lalu yang dari 2019 juga udah ngehits, itu kita punya motor yang diproduksi oleh PT Wika Manufacturing, itu adalah Gesits namanya, seperti itu. Lalu ini juga kita selis, teman-teman juga mungkin udah tahu sebelumnya kalau misalkan kita ada selis atau sepeda listrik, mereka juga mengeluarkan varian sepeda motornya yang paling baru adalah selis Eagle Prix. Bahkan United Bike yang tadinya mereka fokusnya adalah jual sepeda kayu, sekarang mereka melakukan produksi untuk motor yang dinamakan United E-Motor T1800. Yang kalau dari sisi tampilannya ini ya 11-12 seperti NMAX lah ya, kayak gitu. Jadi sangat cepat teman-teman, yang mungkin tadinya diprediksi menurut channel NHIS tadi adalah di 2040, mungkin kita ada di 2030 atau 2028 itu untuk perkembangannya sudah lebih cepat dibandingkan sekarang seperti itu sih. Walaupun dengan hambatan-hambatan yang tadi ya sebenarnya.
Lalu apa sih sebenarnya langkah Astra dari perusahaan saya sendiri untuk menanggapi perubahan yang terjadi di luar seperti itu? Astra sendiri dan juga PT Astra Auto Parts itu sudah kerjasama dengan Gojek, ya, which is Gojek itu adalah salah satu eh, investasinya dari PT Astra sendiri gitu kan. Jadi Astra dan Gojek itu sudah kerjasama sekitar 30 unit beroperasionalnya di Bali untuk motor PCX itu yang modenya listrik. Ini diproduksi oleh Astra sendiri dan komponennya diproduksi oleh PT Astra Auto Parts. Selanjutnya adalah untuk PT Astra Auto Parts bekerja sama dengan pemerintah dan juga Pertamina, karena tadi yang saya bilang kita punya sekitar 392 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya untuk kendaraan listrik, motor listrik maupun mobil listrik itu mereka kan masih terbatas, teman-teman. Jadi biasanya satu mobil listrik itu bisa jalan dengan kondisi baterai full itu adalah sekitar 320 sampai 350 km. Sementara kalau misalkan dia mau perjalanan jauh, misalkan Jakarta Surabaya seperti itu teman-teman ya. Itu dia akan yang pertama itu adalah butuh baterai cadangan, tapi harga baterainya itu lebih dari setengah harga unit mobilnya untuk sekarang untuk saat ini gitu ya. Jadi harga baterainya sudah lebih dari setengah harga unit mobilnya. Ataupun motor baterainya itu adalah harganya setengah lebih banyak daripada harga motornya sendiri gitu. Misalkan harga motornya 20 juta, harga baterainya tuh bisa 11-12 juta seperti itu teman-teman. Jadi baterai itu punya baterai yang lebih itu adalah mahal, jadi digantinya adalah kita akan membuat stasiun penggantian baterai atau swap baterai station kayak gitu. Pertamina punya pom bensin yang banyak, Astra Auto Parts punya channel untuk retail juga shop and drive, shop and bike yang banyak. Jadi nantinya channel-channel dari Astra maupun Pertamina itu akan mendukung penggantian baterai atau swap baterai. Misalkan teman-teman pakai motor listrik, baterainya udah mau habis dan nggak ada tempat charging baterai di terdekatnya teman-teman, tapi teman-teman akan bisa melipir ke pom bensin atau ke distribusi channelnya Astra supaya bisa mengganti baterai teman-teman. Jadi sistemnya kayak galon, diisi ulang gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan baterai yang udah proper, yang udah terisi dengan penuh, dan baterai yang kosong itu diambil. Seperti itu terus teman-teman siklusnya. Kayak gitu, dan itu yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan juga BUMN plus juga kerjasama dengan Astra sih seperti itu. Oke, makasih banyak perhatiannya teman-teman semua. Mungkin itu sharing dari saya, ya sudah cukup lama juga ya pembicaraannya. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau di sharing, silahkan. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau didiskusikan seperti itu. Atau ada teman-teman yang punya pandangan lain soal kendaraan listrik nih di Indonesia. Ini tadi saya cuma sharing soal apa yang sedang dijalankan sih oleh perusahaan saya juga. Oke, Wayan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang. Selamat siang Bang. Siang Wayan, gimana? Perkenalkan, nama saya Wayan, Ya. Angkatan Teknik Fisika 2018. Oke. Mau nanya nih Bang, untuk mobil listrik tadi, untuk kendaraan listrik, setahu saya kan di Indonesia ini masih kurang penelitian terhadap mobil listrik. Betul. Kan dulu itu ada sempat yang ngembangin itu kan Bang Ricky Elson, Betul. setahu saya, dan itu kan di Selo ya. Betul. Nah, untuk teknologi sekarang itu kan lebih sangat susah ya, teknologi maupun dari generator maupun baterai yang di Indonesia. Nah, Iya. untuk PT Astra sendiri itu adakah penelitian yang dilakukan untuk sekarang ini untuk penelitian baterai atau generator listrik ini? Oke.
Makasih pertanyaannya Wayan. Kalau misalkan dari saya langsung jawab aja ya, mungkin langsung satu-satu. Untuk dari PT Astra sendiri sekarang sedang penelitian lebih dalamnya itu adalah untuk efisiensi baterai pastinya Wayan, karena kita itu punya basic untuk penjualan aki motor sebenarnya, dan itu nggak beda jauh sebetulnya untuk dari sisi teknologinya menggunakan litium dan lain-lain. Untuk dari sisi baterai motor atau aki motor yang kita transformasikan menjadi energi atau dari bahan utama dari kendaraan listrik tersebut gitu. Jadi yang sedang dijalankan itu sebenarnya dari kita bukan dari sisi generatornya, tapi mungkin generatornya juga pasti dari tim development. Kita ada satu divisi namanya Wintech, itu untuk teknologinya, dan untuk R&D-nya itu kita pasti memaksimalkan dari sisi generatornya, tapi yang sedang dikejar sekarang itu adalah seberapa efisien untuk motornya, seperti itu sih. Baterainya kayak gitu. Jadi semakin tinggi efisiensi baterainya, itu lebih ke semakin bagus juga sih penggunaannya gitu. Jadi kalau dijawab untuk Astra itu yang sedang dijalankan itu adalah untuk peningkatan efisiensi dari baterai, penelitiannya sih sampai situ sih. Terjawab, Wayan? Baik, sudah Bang. Oh iya, Oke, sip. terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin bacakan pertanyaan dari Angka ya. Apakah program sertifikasi akan berpengaruh terhadap kemampuan daya saing kita untuk berkarir atau mencari kerja? Yang kedua, bagaimana pengalaman kakak yang mempunyai IPK pas-pasan? Ya, tapi bisa diterima di perusahaan multinasional seperti ASI. Serta yang ketiga, apakah Astra ikut bekerja sama dengan Michelin? Sama yang terakhir, bagaimana kemampuan untuk kendaraan listrik dapat bersaing 2003? Wow, ya, Angka, terima kasih pertanyaannya. Saya izin jawab satu-satu dulu ya, Angka ya. Oke, yang pertama itu, apakah program sertifikasi berpengaruh terhadap kemampuan daya saing kita untuk berkarir atau mencari kerja? Nah, ini yang tadi saya angkat juga ya ke teman-teman ya, karena kalau dari saya yang pertama, jadi mindset-nya itu saya dapat dari alumni juga, dari teman-teman 2009 dulu namanya Karazo, kebetulan dia juga dulu SMK bareng sama saya juga, senior di SMK, senior di TF juga, ibarat kata gitu. Nah, untuk Karazo sendiri bilang, lu lulus, ini kasarnya ya, sorry. Lu lulus, tapi apa yang bisa menjadi keunggulan atau nilai jual lu untuk ke perusahaan kayak gitu. Kalau misalkan orang dengan IPK tinggi, ya semua orang IPK-nya banyak juga yang orang dengan IPK tinggi kayak gitu. Orang berorganisasi ya itu salah satu nilai plus point kalau misalkan untuk dari organisasi, semakin banyak organisasi, semakin banyak kita bisa fokus, dan terasah juga untuk fresh graduate itu yang paling tinggi di yang nilai jual dengan yang paling tinggi itu adalah kemampuan organisasi teman-teman ya. Jadi gimana teman manage people, manajemennya seperti apa, terus gimana teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik ke orang, itu juga bisa kelihatan dari kemampuan atau pengalaman organisasi dari teman-teman gitu. Dan yang terakhir yang bisa jadi patokan untuk perusahaan adalah kasarnya dalam tanda kutip perusahaan itu nanya, quote on quote, lu tuh punya apa sih yang bisa dikasih ke kita kayak gitu. Kalau teman-teman fokus berkarirnya mungkin nanti jadi karyawan gitu, lu tuh bisa jual apa sih ke kita, atau apa yang bisa Anda berikan ke kita gitu ya. Salah satunya kita nggak bisa ngomong, oke Pak, saya bisa A, B, C, saya bisa ngitung cooling load, saya bisa teknisi dari AC, bisa teknisi dari refrigerator, saya bisa ngitung A, B, C gitu. Tapi semua itu dibuktikan dengan apa? Salah satunya dibuktikan dengan sertifikat, teman-teman. Kalau teman-teman udah tersertifikat, sekarang sertifikat banyak banget yang berhubungan dengan sertifikat dan training. Jadi saran saya, kalau teman-teman ada uang lebih, ya, jangan investasikan diri teman-teman dari leher ke bawah.
tapi lebih baik investasikan dari leher ke atas gitu ya. Jadi apa sih maksudnya leher ke bawah itu? Ya pakaian, ya tas, ya sepatu, ya gadget gitu. Jadi kalau misalkan ada dalam tanda kutip rezeki lebih dari teman-teman dan teman-teman bisa nabung, investasikanlah dari leher ke atas. Salah satunya apa? Training, sertifikasi, itu yang bisa teman-teman jual gitu. Bahkan kalau sekarang yang saya tahu itu yang berbayar itu sangat banyak gitu ya, termasuk sertifikasi K3 biasanya teman-teman, sertifikasi kesehatan, keamanan gitu ya. Itu berguna banget sih kalau misalkan teman-teman mau berjalan di dunia industri untuk K3-nya sih. Itu berguna banget gitu. Jadi sertifikasi apapun selama teman-teman ada kesempatan itu silahkan maju aja teman-teman. Apalagi nih saya ya alhamdulillahnya saya bisa dapat free gratis dibiayai oleh pemerintah untuk sertifikasinya ya. Ya rezekinya sih waktu itu alhamdulillahnya dan itu bisa jalan sih. Jadi saya hantam kromo aja waktu itu untuk sertifikasi selama saya belum dapat panggilan dari perusahaan seperti itu. Yang kedua, ya saya kan IPK-nya pas-pasan nih ya, 3,01 gitu. Tapi bisa diterima di perusahaan multinasional seperti ASI. Ya, sebenarnya perusahaan multinasional kayak ASI ini mereka juga fleksibel ya teman-teman ya. Jadi ada yang fresh graduate tapi dipandang di kampusnya apa, lulusannya dari mana itu juga mereka memandang juga sih seperti itu. Cuma nilai plus saya kebetulan setelah saya masuk di ASI termasuk di Astra Auto Parts itu banyak juga senior dari Universitas Telkom gitu dan alhamdulillahnya teman-teman satu alma mater itu menorehkan nama yang baik di sana teman-teman. Jadi Telkom University itu saya sempat ngobrol dengan HR-nya, dengan HR dari ASI-nya sendiri atau Astra Auto Parts-nya mereka bilang ya alhamdulillahnya kalau misalkan Telkom itu berkontribusinya alumni-alumninya di sini sikapnya cukup baik dan juga kontributif juga gitu ke perusahaannya. Jadi itu cukup baik juga, ditambah saya punya track record sebelumnya bekerja, karena kalau misalkan ada pengalaman, ya itu akan menjadi nilai plus sendiri kayak gitu sih kalau misalkan ada pengalaman. Jadi pengalaman juga sangat sangat dibutuhkan sih gitu. Makanya saya alhamdulillah bisa dapat rezeki di sini sih gitu. Dan yang ketiga, apakah Astra ikut bekerja sama dengan Michelin atau Multistrada? Nah, ini menarik. Multistrada Michelin itu adalah kompetitor dari Pirelli gitu. Jadi Michelin, Multistrada itu bekerja sama. Kalau teman-teman di sini punya sepeda motor biasanya tahu Planet Ban ya. Multistrada bekerja samanya dengan Planet Ban, sementara saya Shop and Bike, Astra Auto Parts itu bekerja samanya dengan Pirelli karena segmen mereka sama gitu. Bedanya adalah kalau Michelin itu terkenalnya di MotoGP, ya kalau teman-teman yang ngikutin kompetisi balapan, kalau misalkan Pirelli itu terkenalnya di WSBK atau World Superbike kayak gitu. Jadi kita tidak bekerja sama secara intens dengan Multistrada atau Michelin. Ya kita cukup tahu aja sebagai mereka juga produsen dari ban juga. Tapi kalau misalkan dari saya itu bekerja sama dengan Astra itu bekerja sama aja dengan Pirelli gitu ya. Oke. Nah, sama yang terakhir bagaimana kemampuan kendaraan listrik dapat bersaing di 2030. Nah, ini yang saya tadi mention di akhir juga ya, di akhir video saya bilang sebetulnya kalau tadi video itu prediksinya di 2040, saya bilang di 2030 itu akan sangat banyak ya, akan lebih menjamur lagi. Puncak-puncaknya mungkin di 2030, tapi perkembangannya nanti bisa kita lihat di 2025. Apa sih yang mendasari pernyataan saya ini sebenarnya? Investasi yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan besar seperti Hyundai, terus juga kita ngomongin Wuling, itu mereka di kontraknya bahkan Hyundai yang saya baca itu sudah investasi sekitar 21,9 triliun untuk membangun pabrik di Indonesia. Dan target mereka 50% pasar ekspor mereka itu diekspor dari Indonesia nantinya kayak gitu. Jadi keseriusan pemerintah menjalin kerjasama dengan brand-brand besar seperti Hyundai, Wuling, dan juga keseriusan atau kerjasama dari Astra sebagai salah satu perusahaan yang support dengan pemerintah juga
untuk mengembangkan kendaraan listrik juga, sepeda motornya, dan saya juga tadi kasih tahu kalau dari United Bike, Celis, dan juga VR itu mereka sudah produksi untuk motor listriknya, ditambah pola pengembangan bisnisnya itu sudah terlihat kayak gitu dengan kita bikin swap baterai station atau pengisian listrik yang tersebar di banyak tempat, banyak titik. Itu sih menurut saya 2030 sih siap-siap kalau misalkan terutama di kota besar itu kita mulai tergantikan dengan motor konvensional itu mulai tergantikan dengan motor listrik sih kayak gitu. Dan itu juga menjadi tantangan yang besar atau challenge yang besar untuk saya juga di perusahaan untuk bagaimana caranya perusahaan kita berjalan dari yang tadinya motor konvensional menggunakan bensin itu kita ganti menggunakan listrik. Karena kalau misalkan kita udah ganti listrik, otomatis kita nggak akan ada yang namanya oli, teman-teman. Ya, nggak akan ada yang namanya jualan aki, ya. Kendaraan komponen-komponen listrik ya pasti jualan, tapi kayak oli, aki itu kita udah nggak jualan lagi. Sementara hidupnya salah satunya itu adalah dari penjualan dari oli dan aki gitu. Jadi kita selama ini bisa jual ban ataupun jasa-jasa yang lainnya. Itu juga jadi challenge termasuk saya pribadi sih yang bernaung di perusahaan sih seperti itu. Dari angka sudah jelas? Terjawab? Sudah jelas sekali. Oke. Thank you Angka. Dari teman-teman yang lain ada yang mau open discuss lagi atau pertanyaan? Masih ada 10 menit kalau waktunya sampai jam 12. Silahkan. Kalau cerita sedikit soal tugas akhir saya dulu, mungkin teman-teman sekarang udah semester berapa ya? 7. Semester 7 ya tadi kalau nggak salah. Benar, itu semester 7. Itu udah mulai menyusun tugas akhir biasanya, seperti itu ya. Dan dulu saya tugas akhirnya itu saya bekerja sama dengan Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, itu yang ada di seberangnya ITB ya, teman-teman yang ada di jalan apa ya namanya saya lupa ya. Pokoknya yang jalan kecil samping kebun binatang Bandung. Itu saya kerjasama di situ. Saya awalnya itu saya setelah geladi KP ya kerja praktek di sana di Batan. Lalu saya lanjut untuk penelitian tugas akhir saya di Batan. Dosen saya dulu adalah dosen pembimbingnya itu adalah Pak Abrar. Karena waktu di Batan itu adalah saya penelitian soal material sebenarnya. Kenapa Pak Abrar? Itu saya material. Dosen pembimbing 2 saya itu adalah Pak Ramdan Kirom, ya. Jadi Pak Abrar dan Pak Ramdan Kirom, Pak Abrar itu untuk kompetensi di materialnya, Pak Ramdan Kirom adalah untuk kompetensi di mesinnya. Tugas akhir saya adalah pengembangan optimalisasi daya dari refrigerator ya dengan menggunakan nanofluida gitu. Jadi dengan menggunakan nanofluidanya itu dari sisi materialnya, refrigeratornya itu dari sisi mesinnya itu disatukan. Karena refrigerator dulu saya pengembangannya itu di dispenser ya teman-teman ya. Jadi dispenser di kompresor dispenser. Mungkin teman-teman tahu di sini kompresor dispenser, teman-teman yang termo juga harusnya tahu lah ya di sini. Karena teman-teman udah praktek juga di lab gitu kan. Kompresornya dispenser itu ada olinya, teman-teman. Olinya itu fungsinya adalah untuk meredam getaran dan juga bisa untuk mempercepat pendinginan. Logikanya. Nah, olinya sendiri itu saya ganti dengan oli yang dicampur dengan nanomaterial. Ya, jadi
oli dengan nanomaterial itu dicampur, di-mix, jadinya nanofluida, kayak gitu. Nah, untuk nanomaterialnya sendiri saya ambil dari alumina, Al2O3, teman-teman. Jadi Al2O3 itu adalah biasanya untuk pembuatan aluminium, basic untuk pembuatan aluminium. Itu saya ekstrak dari bauksit, pasir bauksit, ya. Jadi dari pasir bauksit ke Al2O3 ke nanofluida, jadi oli untuk kompresornya gitu. Nah, untuk ekstraksinya dan segala macam kebetulan ya mungkin sekarang di lab material udah ada gitu ya, tapi untuk dulu saya belum ada sama sekali dan itu jadi benchmark-nya laboratorium material yang sekarang ada kayak gitu. Jadi dulu kita belum ada sama sekali, jadi saya harus ngambil penelitian di Batan untuk pengambilan sampel pembuatan nanofluidanya, dan hasilnya adalah pemakaian nanofluida untuk oli kompresornya memakai nanofluida itu pendinginannya lebih cepat dibandingkan memakai oli biasa. Kayak gitu sih. Jadi pendinginannya lebih cepat, dayanya juga lebih efisien kayak gitu. Karena kalau misalkan pendinginan lebih cepat, otomatis impact-nya itu adalah dayanya lebih efisien sih kayak gitu. Karena dia nggak akan terlalu lama ada proses pendinginannya gitu. Itu cerita sedikitnya. Jadi memang dari awal di kampus sampai pekerjaan saya terakhir itu saya selalu berkutat terus dengan termodinamika kayak gitu sih. Gitu. Kalau dulu di termodinamika saya juga ada satu slogan juga di teman-teman itu, nggak tahu sekarang mungkin di sini ada dari teman-teman lab termodinamika juga. Dulu itu slogan kita itu adalah Agnaseva Jaya Mahe gitu. Jadi api-api jaya-jaya. Karena kita berhubungan selalu dengan panas, thermal dan lain-lainnya gitu sih. Jadi dulu slogan kita adalah Agnaseva Jaya Mahe. Gitu. Ya, tadi cerita sedikit dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau sharing, nggak apa-apa. Mau nanya-nanya nggak usah seputar pekerjaan, nggak apa-apa. Dulu di kampus juga nggak apa-apa. Susah senengnya juga nggak apa-apa. Ya, di teknik fisika salah satu yang saya selalu pegang, kenapa saya menjadi sampai sekarang itu adalah salah satunya karena memang prodi teknik fisika itu selalu memberikan saya tingkat disiplin yang tinggi kayak gitu. Jadi tingkat disiplinnya tuh apa sih? Ya saya selalu push the limit gitu. Maksudnya push sampai batas saya tuh sampai mana sih untuk bisa berkembang kayak gitu. Jadi di teknik fisika saya selalu push dengan tubes, ya selalu push dengan mungkin teman-teman sekarang ngerasain wah capek banget, sakit banget kalau misalkan tubes. Kalau dulu saya harus begadang ngerjain tubes, harus presentasi ke depan dosen, harus dicoba dan sialnya kadang kalau misalkan waktu setelah dicoba itu gagalnya itu adalah di depan dosen kayak gitu. Karena dulu ada cerita sedikit pengalaman karena dulu ada suka dukanya di teknik fisika, ada pembuatan jam digital teman-teman. Jadi tubesnya itu adalah mata kuliah LD, elektronika digital, itu adalah pembuatan tubes jam digital. Waktu saya jalanin sama teman-teman itu saya baru proof banget jam digital bisa jalan itu adalah H-8 jam setelah kita pastikan oke jalan alhamdulillah kayak gitu kan. Waktu di hari H-nya, waktu dicek di depan dosen, waktu itu dosennya adalah yang sekarang jadi direkturnya Institut Teknologi Telkom Jakarta, ITTJ, Pak Indra Chandra dulu dosennya. Itu kapasitornya meledak di depan muka beliau, teman-teman. Jadi itu salah satu hal yang
yang nggak akan saya lupakan sih gitu. Jadi meledak kapasitor kalau meledak kan lumayan mengagetkan gitu ya. Jadi di depan Pak Indra Chandra itu kapasitornya meledak. Jadi hal-hal yang kayak gitu saya ditempa terus oleh teknik fisika. Karena dulu jurusan yang baru, jadi kita harus selalu dituntut untuk survive teman-teman. Harus bisa menjadi jadi jiwa kompetitifnya teknik fisika waktu di zaman saya itu cukup cukup tinggi kayak gitu jiwa kompetitifnya. Jadi kita harus selalu perbandingan kita bukan sesama kita teknik fisika, tapi teknik fisika dulu itu solid untuk membuktikan kalau misalkan kita bisa lebih baik daripada teman-teman kita yang lain. Yang di teknik industri, yang di teknik telekomunikasi, yang di teknik elektro, bahkan saudara kita sendiri kayak gitu. Jadi kompetitif kita tuh selalu sampai ke tahap sana kayak gitu. Jadi gimana caranya karena kita jurusan baru kita nggak mau dipandang rendah oleh jurusan-jurusan yang sudah lebih lama kayak gitu sih. Gitu sih. Jadi di teknik fisikanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kak, izin bertanya dari Aidil Yuneldi Katami. Mengapa memilih swap baterai daripada fast charging baterai seperti perusahaan Tesla? Oke. Jadi mengapa memilih swap baterai daripada fast charging baterai seperti perusahaan Tesla? Jadi kayak gini teman-teman. Untuk mempercepat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, kita kan investasi itu harus selalu dihitung seberapa cepat dan seberapa efisien ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin untuk Tesla punya yang teknologi fast charging mereka kayak gitu, tapi untuk investasi ke arah sananya di Indonesia itu masih minim kayak gitu. Karena dari sisi infrastruktur kita belum memadai seperti yang harus tuntutan dari Tesla contohnya kayak gitu ya. Jadi belum sampai ke arah sana sih kalau misalkan Indonesia. Mungkin ya nanti untuk perkembangannya di 5 sampai 10 tahun ke depan ya mungkin nanti itu pasti akan ada lah seperti itu di Indonesia gitu. Tapi untuk saya ngomonginnya itu adalah untuk hal investasi yang perkembangan harus secepat mungkin gitu. Untuk secepat mungkin tuh salah satunya apa? Salah satunya adalah Pertamina punya pom bensin, Astra punya channel untuk retail, ya dari channel-channel ini kita kembangin untuk pergantian baterai saja kayak gitu sih. Jadi baterainya aja yang kita ganti untuk sementara sampai pengembangan teknologi lanjutannya itu akan dilakukan oleh tim R&D kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini harapannya yang antusias dengan kendaraan listrik, ya mungkin nanti teman-teman ya insya Allah kalau rezekinya nanti di perusahaan yang sedang melakukan pengembangan dari kendaraan listrik sendiri, ya itu bisa mempercepat mungkin yang seperti tadi siapa namanya, sorry, tadi Aidil bilang untuk pengembangan fast charging di Indonesia tuh seperti apa gitu. Tapi untuk infrastrukturnya jujur Aidil sampai sekarang sih belum memadai ya untuk di Indonesia sendiri gitu sih. Tapi pasti akan ke sana kok, pasti akan ke sana efeknya. Karena Tesla tuh bahkan peradabannya seperti 5 tahun lebih maju dibandingkan di Indonesia sih, seperti itu. Jadi peradaban-peradaban kita boleh ada di tahun yang sama, tapi kita selalu dengan peradaban yang berbeda ya gitu. Kalau dibandingkan di tempat-tempat lain gitu. Menjawab Aidil? Oke, sip. Oke. Oke, Iya. sudah Siapa? ini ya. Menarik ya. Jadi yang tadi ini ya teman-teman kan sudah menyaksikan ya yang kemarin misalnya Bella itu kan jalurnya memang dimudahkan ya. Ikut enggak lah, sedangkan ini oke itu ya pengalamannya banyak ya karena Amin, sempat Pak. mencoba banyak hal. Amin. Jadi semua itu ada plus minusnya, yang penting kan Ya. sebenarnya itu
ketabahan ya. Jadi tidak Betul. tidak mudah tidak Betul mudah betul. insecure, tidak mudah Ya, down ya. ya. Dan tapi saya ini senang sekali tadi dengan quote. Jadi investasi itu harus ya. Dan yang diinvestasikan itu leher ke atas gitu ya. Jadi Iya, Pak. otak gitu ya. Bagaimana berpikir, kemampuan berbicara harus ini kan dan Iya, seterusnya ya. iya. Itu otak gitu ya. Jadi ke atas dari ke atas jangan yang ke bawah itu ya. Tapi nanti ada yang mencelewengkan itu. Apa Berarti tuh, Pak? ini ya Pak ya glow up ya skincarean juga dong. Ah, Gitu. iya. Iya, leher ke atas bisa jadi wajah juga. Iya, betul juga sih, Pak, skincare-an. Tapi konteksnya tuh kita di ini ya, teman-teman ya, di dalam kepala ya. Ya. Jadi memang nanti ketika ini mumpung masih awal-awal ya teman-teman, kalau sudah dapat rezeki itu memang mending kita kembangkan ya. Ya. Dialokasikan dari gaji kita itu untuk mengembangkan diri ya, itu Iya. penting itu. Jadi apa investasi itulah harus diinikan. Jadi syukur-syukur Anda punya, kalau ini ya, kalau saya ikut beberapa ini punya ini apa job di luar job kerja Anda tapi yang menghasilkan karena itu passion Anda gitu ya. Banyak belajar sekarang gampang ya. Terusan tadi perlu bukti ya. Jadi Anda ngomong kemampuan A, I, U, E, O tidak ada sertifikasi ya sama dengan bullshit gitu ya. Iya. Jadi itu silakan tadi ya, itu kan sudah sesuatu yang ini ya best practice dari Mas Oki itu yang sudah Amin. berpengalaman ya. Jadi memang silakan sertifikasi itu, jadi kurikulum vitae Anda itu harus disiapkan didukung dengan evidence gitu ya. Iya. Ya, tadi yang menarik gitu ya. Ini Anda masih punya waktu apa, Anda ingin ngejar kerja di mana silakan disasar gitu. Sana itu perlunya apa ya Anda harus kuasai. Tadi betul yang dapat IP itu semua lulusan dapat IP gitu. Dapat ijazah gitu ya. IP baik juga banyak gitu. Tapi yang perusahaan kan pengennya ngerekrut ya yang ini kan yang menguntungkan buat dia. Betul. Saya sendiri kemarin pas rekrutasi dan fisika itu formasi 2 yang daftar 120 gitu ya. Oh, Jadi iya, kan Pak? saya harus memilih yang terbaik kan. Jadi ya kalau nggak baik ya nggak akan dipilih gitu. Iya. Ya, Anda harus punya seperti itu. Baik, ini sudah pukul 12. Silahkan Oki memberikan closing statement-nya mungkin ya sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Oke. Silakan Oki. Iya, makasih banyak Pak Edi. Jadi intinya, saya ngulang lagi ya dari teman-teman, intinya kalau misalkan dari kita ya jangan lupa kalau ada rezeki diinvestasikan ke leher ke atas tapi bukan di wajah. Tapi wajah juga perlu gitu, tapi lebih banyak harus di dalam isi kepala kayak gitu kan. Dan juga, kita itu harus keras kepala lah intinya teman-teman. Keras kepala itu adalah dalam hal yang baik ya. Jadi kalau kita ngerasa nggak bisa, ya kita harus gimana caranya supaya bisa terus kayak gitu. Jadi keras kepala atau stubborn itu sangat sangat perlu gitu. Apalagi di dunia pekerjaan nanti yang nggak cuma yang bahkan kalau kita lihat di dunia pekerjaan itu orang buruk yang teman-teman temuin di dunia kampus itu akan lebih banyak orang-orang tersebut itu ada di dunia pekerjaan. Jadi yang menjatuhkan teman-teman seperti apa, yang menghambat teman-teman berkembang seperti apa. Keras kepala itu dibutuhkan untuk hal-hal yang baik supaya teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman. Intinya jangan karena kita ada di Indonesia dengan yang disebut dengan negara berkembang, jangan juga kita berhenti untuk berkembang di negara yang sedang berkembang. Intinya kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Oki ya. Menarik sekali ya. Sangat menginspirasi lah ya teman-teman ini. Baik ya, karena sudah ini ya, nanti lain waktu kita bisa disambung lagi ya Oki ya. Amin, Terima kasih amin Pak. atas kesempatannya lo ya. Ini Sama-sama. Mangga kalau Oki ada hal yang ingin dikerjakan boleh live dulu. Ini saya Boleh. mau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Ya. Baik Pak. Kalau gitu sebelumnya terima kasih teman-teman, tetap semangat ya teman-teman ya. Di semester 7 dikit lagi tugas akhir, teman-teman juga akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Intinya jangan patah semangat kalau dari saya. Tetap sehat selalu juga Pak Edi, sehat selalu dari tim fakultas dan juga prodi. Doa saya selalu buat teknik fisika supaya selalu menjadi lebih baik lagi. Oke. Amin. Paling itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Oke, sukses ya. Oke, baik. Di
Oke ya, jadi silakan seperti biasa nanti Anda meresum ya, diunggah. Berapa saya belum upload unggahan ini ya, tugas-tugas Anda gitu ya. Nanti akan saya bukakan ya. Itu ya beberapa Anda sudah bisa memiliki gambaran harusnya ya, di apa yang harus disiapkan gitu ya. Jadi yang terdekat ya seminar gitu ya. Bagi yang ini harus diselesaikan. Setelah seminar ya tugas akhir, tapi tidak cukup, hal lain harus Anda siapkan terkait sertifikasi lah. Punya keahlian, semakin banyak keahlian ya semakin bagus Anda. Ya, bahasa Inggris kemarin kalau Mbak Vira bilangnya ya Anda harus memiliki bahasa Inggris yang baik. Ya, oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak Pak. Ya. Mbak Dinda boleh di off. Siapa?